Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan untuk umur 8-14 hari? Tentang pelebaran, pemberian pakan, settingan kipas, settingan inlet, program lampu, dan terakhir pemberian obat. Pelebaran harus pas, bisa menjaga stabilitas suhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Berkah. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang manajemen brooding dari umur 0 hari sampai 7 hari, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memanage umur dari 8 hari sampai 14 hari. Sebagaimana kita ketahui, umur 8 sampai 14 hari adalah masa-masa krusial. Tidak lebih penting dari umur 0 sampai 7 hari pun, karena posisinya masih dalam proses pembesaran sel. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Di antaranya adalah yang satu tentang pelebaran, kemudian pemberian pakan, kemudian settingan kipas, kemudian settingan inlet, program lampu, dan terakhir pemberian obat. Poin yang pertama adalah tentang pelebaran. Kita akan review ulang tentang jumlah ekoran dari mulai 0. Kita buat dulu tabelnya. Kita buat jadwal pelebaran. Ini umur atau hari, kemudian ini luasan 0 sampai 2 hari, kemudian 3 sampai 4, 4 sampai 5 sampai 6, 6 sampai 7, kemudian 8 sampai 9, 10 sampai 11, 12 sampai panen. Mana kita ketahui untuk luasan di awal kita pakai 50 ekor per meter persegi, kemudian turun 10, kemudian 30 ekor per meter persegi, kemudian turun ke 25 ekor per meter persegi, kemudian umur ini 20 ekor per meter persegi, kemudian 15 ekor per meter persegi, dan 12 hari sampai panen kita pakai 12 ekor per meter persegi. Adapun cara menghitungnya untuk luasan adalah sebagai berikut. Populasi total, kemudian kita bagi dengan luasan lebar kandang, kemudian dikali panjang. Contoh, kita ambil kandang ini. Kandang ini populasinya 1.500 ekor. Lebar kandang ini 6 meter, kemudian panjang tiap gawang 3 meter. Ini sudah pakai 7 gawang. Hitungannya adalah 1.500 ekor dibagi 6 meter lebar, kemudian dibagi, hari ini ayam ini umur 18 hari, berarti kita pakai yang 12 ekor per meter persegi. Cara menghitungnya adalah sebagai berikut. 1.500 dibagi 12 ekor, kita hitung dulu. 1.500 dibagi 12 ekor, 125 meter persegi. Berarti umur 18 hari, luasan yang dibutuhkan adalah 125 meter persegi. Kita bagi dengan 125 meter, kita bagi dengan lebar kandang. Lebar kandangnya 6, dibagi 6, jatuhnya 20,8 meter. Berarti ini adalah panjang yang dibutuhkan untuk ayam umur 18 hari. 20,8 meter, karena rata-rata kandang itu per gawang itu 3 meter. Berarti dibagi 3 meter. Bagi 3 meter dibutuhkan 7 gawang. Kandang ini luasannya kurang lebih ada 7 gawang, dan ini sudah full semua 7 gawang. Berarti sudah sesuai dengan standar. Poin pertama yang akan kita bahas adalah tentang pelebaran. Sebagaimana kita ketahui, pelebaran sebelumnya kita akan review ulang untuk masalah pelebaran. Kita akan buatkan tabelnya seperti ini. Ini umur, kemudian ini luasan. Umur 0 sampai 2 hari, 12 sampai panen. Luasannya untuk awal brooding kita pakai 50 ekor per meter persegi, kemudian berturun 40 ekor per meter persegi,
kemudian berikutnya 30 ekor, kemudian berikutnya 25 ekor per meter persegi, kemudian 20 ekor per meter persegi, kemudian 15 ekor per meter persegi, dan terakhir kita pakai 12 ekor per meter persegi. Cara untuk menghitung luasan adalah sebagai berikut. Cara hitung luasan sebagai berikut. Yang pertama adalah populasi. Kemudian kita harus juga tahu lebar kandang dan panjang kandang. Panjang kandang biasanya untuk kandang peternakan rakyat itu hitungnya per gawang. Per gawang biasanya kurang lebih 3 meter. Kita akan coba hitung luasan kandang ini. Sudah berapa ekor? Hari ini ayam di kandang ini umur 18 hari. Populasi atas 1.500, populasi bawah 1.500. Cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Populasi awal, populasi 1.500 ekor. Kemudian lebar kandang itu 6 meter. Kemudian panjang, lebar panjangnya adalah 3 meter per 1 gawang. Hari ini ayamnya umur 18 hari, berarti kita pakai luasan yang 12 sampai panen, 12 ekor per meter persegi. Cara menghitungnya adalah sebagai berikut. 1.500 ekor dibagi 12 meter persegi, kurang lebih, kita hitung dulu. 1.500 dibagi 12. Luasan yang dibutuhkan 125 meter persegi. Kita bagi dengan lebar kandang. Langkah berikutnya kita bagi dengan lebar kandang. Lebar kandangnya 6 meter. Bagi 6 meter. Hasilnya adalah 20,83 meter. Ini adalah panjang yang dibutuhkan untuk ayam 1.500 umur 18 hari. Biasanya untuk kandang tadi 3 meter per 1 gawang, berarti kita bagi 3. 20,83 dibagi 3, kurang lebih 6,9, atau kita bulatkan 7 gawang. Hari ini kandangnya sudah terisi semua, totalnya ada 7 gawang, berarti sudah full kapasitas. Hasil kesimpulannya untuk pelebarannya sudah pas. Standarnya 12 ekor dan realisasinya juga 12 ekor per meter persegi. Poin berikutnya yang akan kita bahas, manajemen umur 8-14 hari adalah pemberian pakan. Pemberian pakan kita bagi lagi. Untuk pemberian pakan kita bagi, yang pertama adalah jumlah tempat pakan, kemudian intensitas pemberian. Untuk jumlah pakan, di umur 8-14 hari sudah mulai ada peralihan tempat pakan. Sebagaimana kita ketahui, memang ada beberapa kandang yang langsung super feeder, langsung tidak pakai baby chick. Tapi ketika pakai baby chick, 8-14 hari sudah mulai terjadi peralihan jenis pakan. Dari pakan baby chick ke pakan gantung yang manual. Rumusnya adalah, kita mulai dari biasanya setelah ayam bobot 2 on, itu sudah mulai terjadi pergantian jenis tempat pakan. Dari baby chick ke tempat pakan gantung. Ada beberapa rumus yang dipakai. Hari pertama untuk taruhlah umur 7 hari, kita mulai dari 7 hari, 25% tempat pakan gantung plus 75% tempat baby chick. Jadi pemakaiannya kita kurangi, totalnya ada berapa, kemudian 20%-nya sudah mulai diganti. Cara penggantinya bisa per gawang 1 atau 2 buah dulu di tempat pakan gantung. Hari berikutnya, umur 8 hari, kita mulai naikkan persentasinya
pergantian dari baby chick ke tempat gantung 50%, 50% tempat baby chick. Jadi setengahnya sudah mulai pakai tempat pakan gantung. Di hari terakhir, di umur 9 hari, mulai berbalik 75% dengan 25% baby chick. Jadi di umur 9 hari sudah mulai tempat gantung, 25% masih pakai baby chick. Atau bisa di umur 10 hari baru tempat pakan gantung full 100%. Jadi itu adalah tentang cara pergantian tempat pakan. Jadi bisa langsung dari 2575 kemudian berikutnya, atau bisa langsung 50-50 langsung ke 100. Kalau dengan proses ini butuh 4 hari. Biasanya di peternak itu fleksibel, ada yang 2 hari langsung full, ada yang 3 hari langsung full. Bahasan selanjutnya adalah jumlah pemberian pakan. Kita hapus dulu. Untuk jumlah pemberian pakan dalam satu hari, jumlah pemberian pakan, kita akan buat tabel seperti ini. Ini umur dalam minggu, umur dalam minggu, kemudian ini jumlah pemberian. Untuk masa awal 0 sampai 7 hari atau umur 1 minggu, 6 kali pemberian. Untuk 8 sampai 14 hari, 3 sampai 4 kali pemberian pakan. Untuk umur 15 sampai panen, 2 kali pemberian pakan. Adapun cara pemberiannya, untuk 7 hari 6 kali, berarti kita bagi 24 jam dibagi 6. Berarti kurang lebih hasilnya adalah 24, berarti tiap 24 kali 4, 12, berarti 4 jam sekali. 4 jam sekali. Kemudian untuk yang 8 sampai 14 hari, 24 dibagi 6 kali, kurang lebih, maaf 6 ya. 24 dibagi 6, 4 kali, 24 dibagi 4, 6 jam sekali, kemudian 24 jam dibagi 2 kali, 12 jam sekali. Rumusnya adalah, untuk minggu awal, setiap 4 jam sekali dikasih pakan. Jadi kita ketahui bahwa untuk di umur-umur awal tidak langsung sekaligus di pemberian pakan. Kemudian 8 hari, 8-14 hari, ini poin bahasan kita. Berarti pemberiannya setiap 6 jam sekali. Setiap 6 jam sekali, terus kemudian bertahap. Caranya adalah kita bagi mulai dari jam 6. Berarti jam 6, kemudian dihitung setiap 6 jam sekali, 4 tambah 6, 10, 10 tambah 6, jam 4, kemudian selanjutnya. Itu untuk jumlah pemberian pakan, jadi tidak sekaligus. Di akhir setelah 14 hari ke atas, baru kita mulai bisa 2 kali pemberian pakan atau 1 kali pemberian pakan. Untuk 2 kali pemberian pakan, ini 2 kali berarti pagi dan sore. Untuk 1 kali pemberian pakan, berarti posisinya sore ke sore, atau pagi ke pagi. Poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah settingan kipas. Umur 8 sampai 14 hari, bagaimana pengaturannya? Sebelum lanjut ke settingan, kita buat dulu standar untuk settingan suhu, kebutuhannya berapa. Kita buat dulu ininya, umur, kemudian kebutuhan suhu, kemudian set kipas. Ini kipas 1 dan kipas 2, kemudian set intermittent. Ini on dan ini off. Untuk
umur 8 sampai 9 hari kebutuhan suhunya kurang lebih 30. Kemudian 10 sampai 11 29,5. 12 sampai 14 kurang lebih 29. Kemudian 15 ke atas itu turun ke bawah 1 derajat. Ini adalah kebutuhan suhunya. Lalu bagaimana cara menentukan settingan kipasnya? Kita ketahui rata-rata peternak kita itu menggunakan ada yang 2-3 kipas. Contoh untuk pemakaian 2 kipas, berarti ada 2 sistem yang kita pakai. Rata-rata kita pakai intermittent dengan pembatas suhu. Kita buat tabelnya untuk set kipas 1, berarti kita tentukan masih di atas setengah derajat, berarti set satunya 30,5 dan set kipas 2-nya 31. Untuk set intermittent, untuk standarnya kita pakai 1 on 1 menit kipas jalan dan off-nya 3 sampai 4 menit. Umur 10 sampai 11 hari kebutuhan suhunya mulai turun tergantung kondisi. 29 berarti settingannya 30 dan ini 30,5. 1 2. Kemudian untuk 12 sampai 14 kebutuhan suhunya 29, settingannya adalah 29,5 30. Untuk ininya adalah bisa 1-1 atau langsung 2-1. Untuk settingan ini tidak berlaku mutlak. Yang paling betul adalah bagaimana melihat kondisi ayam. Ini ada hubungannya nanti dengan settingan inlet. Artinya, kebutuhan suhu yang di kandang itu kurang lebih 30 derajat. Pembatas suhunya set 1, 35,5. Jika suhunya di atas 30,5, satu kipas akan jalan. Kemudian jika suhunya di atas 31, 2 kipas akan jalan. On off 1 menit on, 3 menit off. Nah, itu untuk settingan kipas. Ini biasanya tergantung RH atau kelembaban yang dihasilkan. Untuk RH-nya sendiri, kelembaban, biasanya 0 sampai 14 hari, 0-7 hari, RH-nya kurang lebih 50 sampai 60%. Kemudian 8-14 hari, RH-nya 60 sampai 70%. Di atas 15 hari, RH yang dibutuhkannya kurang lebih 65 70, maksimalnya 75% suhu sejuk. Jadi tergantung bagaimana settingan ini mengkondisikan RH. Untuk umur 8-14 hari berarti harus dikondisikan di kandang suhunya kurang lebih 29 sampai 30 dengan RH 60 sampai 70. Jadi settingan kipas itu tidak mutlak. Bagaimana caranya bisa mengkondisikan di kandang suhunya 29 sampai 30 dengan RH 60 sampai 70. Dan ini memang ada hubungannya nanti dengan pengaturan inlet. Poin berikutnya untuk manajemen umur 8 sampai 14 hari adalah settingan inlet atau jalan masuknya udara. Settingan inlet nanti kita tunjukkan. Bentuknya mungkin kurang lebih seperti ini untuk kandang-kandang kita. Biasanya yang kita pakai adalah tingginya 1,8 meter dengan panjang ini menyesuaikan dengan lebar kandang 6 meter. Untuk awal 0-8 hari, 0 sampai 7 hari, bukaan inlet kurang lebih 15 sampai 20 cm. Berarti yang dibuka hanya atasnya saja. Ini masih tertutup. Itu untuk bukaan inlet. Kemudian berlanjut umur 8, nah ini poin bahasan kita 14 hari. Kita pakai kurang lebih inletnya 30 sampai 40 cm. Berarti kita buka atas, ini kita buka 30 sampai 40 cm. Ininya masih tertutup. Ini pun tergantung dengan kecepatan angin yang dihasilkan. Jika dirasa dengan inletnya bukaannya terlalu besar, suhu cepat ngedrop, itu berarti agak dinaikkan. Kemudian
ini bisa berikutnya 14 hari ke atas itu kurang lebih bukanya 60 120 cm. Kemudian 15 di atas 15 hari full 180 cm. Jadi bukaan inlet itu tergantung dengan kondisi ayam juga, bagaimana nyamannya. Terutama bukaan inlet antara siang dan malam itu biasanya dibedakan, di mana bukaan inlet untuk malam hari lebih ke atas dibanding bukaan inlet di siang hari. Poin berikutnya adalah program lampu. Sebenarnya ada banyak referensi program lampu. Teman-teman bisa langsung searching di Google bagaimana banyaknya jumlah program lampu yang dihasilkan. Cuman yang kita pakai adalah sebagai berikut di kanan-kanan kita. Kita buat lagi tabelnya. Ini untuk umur dalam minggu. Kemudian ini adalah lama gelap. Untuk umur 0 sampai 7 hari kita sampai panen. Untuk awal biasanya kita pakai program lampu itu hanya 30 menit mati lampu. Dan waktu jamnya jam 18.00 pada maghrib sampai jam 18.30 waktu Indo. Caranya adalah saat jam 6 kita matikan semua lampu dan biarkan kondisi gelap. Poin bahasan kita 8.14 adalah kita pakai lamanya 1 jam gelap. Waktunya dari jam 18 sampai jam 19, kurang lebih 1 jam kita biarkan gelap. Sisanya setelah jam 7 nyalakan lampu. Ini biasanya kita pakai timer agar tersetting otomatis. 14 sampai panen kita pakai coba cara 1 jam gelap selama 2 kali program. Maksudnya adalah gini. Gelap pertama dari jam 18 sampai jam 19. Periode gelap kedua setelah 2 jam. Waktunya kurang lebih jam 12 sampai jam 1 malam. Atau bisa diganti dari mulai jam 05 pagi sampai jam 06 pagi. Jadi ini tergantung posisinya kondisi ayam. Untuk program lampu yang kita pakai untuk 8-14 hari kurang lebih mati lampu 1 jam. Poin terakhir yang akan kita bahas adalah tentang pemberian obat. Sebenarnya kita ketahui bahwa kita menggunakan program obat herbal. Kita tidak memakai vaksin dan antibiotik lain. Kita hanya menggunakan obat-obat herbal. Untuk pemberian obat, kita bagi pemberian untuk obat. Ini untuk pagi dan ini untuk sore. Pemberiannya karena kita panjang 8-14 hari. 8-14 hari kita pakai obat herbal yang kandungannya adalah untuk meminimalkan stres panas, ipsum, fibrosum, kemudian posisinya cacing juga sama. Nanti kita akan videokan kandungan obatnya. Untuk sore juga tetap sama, kita pakai herbal. Adapun cara pemberiannya adalah sebagai berikut. Sebelum posisinya memberikan obat, kita harus tahu dulu kebutuhan konsumsi pakan. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung kebutuhan obat. Teman-teman tinggal cari di YouTube-nya Berkah, kebutuhan menghitung dosis obat. Cuman saya akan hitung cepat. Kita ambil contoh kandang ini. Kandang ini seharinya kurang lebih 5 sak. 5 sak berarti 5 dikali 50, kurang lebih 250 kg per hari pakan. Itu kebutuhan pakan. Kemudian kebutuhan minum biasanya adalah 2 kali lipat konsumsi pakan, berarti 2 dikali 250, kurang lebih 500 liter per
hari atau per 24 jam. Kita bagi ulang 500 liter per 24 jam. Jika kita hitung per jam dibagi 24, kurang lebih 20,83 liter per jam. Biasanya kita memakai dosis 2 jam habis obat tersebut. Berarti air yang dibutuhkan adalah 2 jam dikali 20,83 liter. Hasilnya adalah 41 liter. Jadi setiap pagi siapkan air kurang lebih 41 liter. Itu untuk airnya. Kemudian untuk dosisnya 1 gram itu untuk per 10 liter. 1 gram untuk 10 liter. Berarti 41 liter per 10, kurang lebih 4 tutup botol obat. Untuk video khusus kebutuhan obat, teman-teman bisa searching langsung di YouTube-nya Berkah, cara menghitung kebutuhan dosis obat. Demikian Sobat Berkah, tadi kita sudah memberikan kurang lebih 6 poin penting yang harus dilakukan untuk manajemen 8-14 hari posisinya. Saya akan review ulang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan untuk umur 8-14 hari. Yang pertama adalah pelebaran harus pas, tidak boleh telat atau juga terlalu cepat. Tadi rumusnya untuk 8-14 hari kita pakai mulai dari 20, 15, dan 12. Di sebelumnya kita sudah bahas. Kemudian pemberian pakan untuk 8-14 hari disarankan 3 kali. Berarti pagi, sore, dan malam. Pagi bisa jam 6 pagi, kemudian jam 4 sore, dan bisa dilanjut, bisa malam jam 1 atau jam 2, atau kalau memang terlalu berat itu bisa di pagi, siang. Demikian Sobat Berkah, tadi saya sudah lebar panjang menjelaskan bagaimana manajemen umur 8-14 hari. Dan semoga ilmunya bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.